bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan tugas dari BTN itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau BTN itu sesuai job disk-nya yang sudah diemban oleh kita, berkaitan dengan timnas itu semua ada di bawah BTN. Jadi semua kegiatan timnas dari semua baik itu usia 16, usia 20, usia 22 atau 23 dan senior itu semua ada di BTN. Jadi memang tugasnya persis untuk membina seluruh hanya timnas. Kita tidak mengurusi yang lain-lain, hanya timnas. Dan selanjutnya Pak, ini sebenarnya memang merupakan isu yang cukup sering diperbincangkan juga di masyarakat maupun luring ataupun daring. Di Indonesia ini, timnas Indonesia sendiri kurang lebih kalau nggak salah ada beberapa pemain yang bisa dibilang naturalisasi Pak. Nah, tanggapan Bapak itu pro atau kontra Pak terkait hal itu Pak? Begini, saya perlu jelaskan. Saat sekarang ini kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Kalau berbicara kaitannya dengan pemain, jumlah pemain yang mempunyai kualitas sesuai yang dibutuhkan, yang lokal, dan karena jumlahnya tidak banyak, maka perlu adanya naturalisasi pemain. Naturalisasi yang memang ada garis keturunan atau ada darah negara kita, orang Indonesia. Maka diambillah naturalisasi. Maka saat sekarang ini yang kita butuhkan adalah berimbang, sama-sama tebal. Artinya kita perbanyak yang pemain lokal yang memang mempunyai kualitas cukup baik, punya talenta cukup baik. Yang naturalisasi juga begitu, yang keturunan juga demikian. Kita ambil yang tebal, yang banyak, sesuai dengan kualitas yang dia miliki dan memang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ini ketemu. Contoh misalkan, kita panggil 23 pemain, ya berimbang dong gitu. Tujuannya apa? Biar ini tebal, kuat. Ketika nanti ada problem, itu bisa langsung bisa diatasi. Karena kan problemnya itu bisa cedera, bisa sakit. Nah, kalau itu tebal, baik itu lokal maupun keturunan, maka tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau, mohon maaf nih, lokalnya semakin banyak, ininya tipis, ini juga akan mau problem. Sekarang ini yang kita perbuat itu bagaimana supaya timnas ini berprestasi, dengan berprestasi ini bisa euforianya luar biasa, sehingga yang di bawah ini berlomba-lomba gitu. Pak, ini agak sedikit flashback juga ya Pak, karena saya sempat melihat juga di Instagram, Bapak waktu itu pada saat berkunjung ke Thailand tuh sempat mendapatkan tindakan yang cukup kurang menyenangkan dari masyarakat Thailand ya Pak. Itu kira-kira dari itu kenapa bisa kayak gitu? Ini bisa luruskan. Jadi begini. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika kita SEA Games, final itu kan terjadi keributan tuh. Keributan antar bukan supporter, keributan antar official. Jadi ada official Thailand dan official Indonesia. Saya manajer kan. Nah, ketika itu pertama itu official Thailand itu nyerang ke fans Indonesia. Anak-anak tidak balas, tapi di situ ribut. Ribut itu selesai, ribut lagi yang kedua. Ribut yang kedua itu karena ribut saya lerai, saya dipukuli gitu. Saya yang dipukuli, itu di lapangan tuh. Saya dipukuli, saya tidak balas juga ini. Setelah itu ya saya mikir ya namanya sepak bola itu kan ada triki yang harus kita ciptakan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat kita. Akhirnya banyak yang di kartu merah itu. Jadi kan ini bagian daripada namanya orang sepak bola itu ketika kita bertanding itu semuanya punya strategi. Tinggal strateginya kita seperti apa. Tanggal 6 Juni 2026 itu kan timnas akan menghadapi Piala Dunia 2026. Yang mana itu kan sempat akan diadakan di Amerika Utara dan lebih tepatnya di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Kira-kira harapannya Ketua BTN sekaligus mungkin ada strategi-strategi yang akan dilaksanakan di timnas, kira-kira apa Pak? Begini, sekarang ini yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapkan dengan baik adalah round 2 ya. Round 2 itu tanggal 6 lawan Irak, 11 lawan Filipina. Itu round 2. Itu yang harus kita persiapkan. Dari 2 itu kita harus menang dulu 1. Setelah itu kita akan lolos ke round 3. Round 3 nanti diambil 18 negara.
ya 18 negara. Setelah 18 negara nanti dibagi tiga grup. Dari 3 grup itu 2 grup nanti akan juara grup sama runner-up itu otomatis akan lolos ke Piala Dunia. Ya. Sementara yang lain itu akan ada playoff. Nah, kami sekarang ini fokus mempersiapkan round 2 dulu. Setelah itu kita persiapkan dengan baik round 3 dengan harapan kita jangan playoff lagi karena kalau playoff itu sakit rasanya. Iya. Jadi memang lebih terfokus ke arah 2 match itu ya antara sekarang Irak, bertahap kita Irak sama Filipina kalau bisa ya dua-duanya harus menang. Nah, terus setelah itu kita persiapkan round ketiga. Round ketiga, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Ya, banyak sama-sama. atas waktunya. Saya izin Ya, dulu. silakan. Selamat sore Terima Bapak. kasih. Sore. Ya. Ya. Sebelumnya dari Mas Ferrari sendiri, apakah memang sudah dari kecil menyukai sepak bola, Pak? Ya dari kecil karena kan dari lingkungan juga ya. Saya suka sepak bola dan orang tua juga support. Alhamdulillah sampai sekarang. Pada saat berkiprah di sepak bola sendiri, apakah Mas Ferrari itu sudah menjadi anggota kepolisian atau belum? Sebelumnya belum, lebih awal di sepak bola dan alhamdulillah setelah SEA Games dapat medali emas, ada tawaran dari presiden. Akhirnya saya ingin juga bergabung dengan Polri. Perasaannya kira-kira gimana? Tentunya sangat bangga karena kebanggaan buat diri sendiri, buat keluarga juga. Selain itu, kira-kira kan nanti Indonesia akan berhadapan langsung dengan Irak dan juga Filipina. Kira-kira harapannya dengan latihan yang sudah dilaksanakan kayak gimana? Harapannya pasti kita bakal memberikan yang terbaik untuk pertandingan nanti. Dan insya Allah kalau kita menang juga bakal menentukan nasib ke depan.